Tuh ya. Jadi Om Heret gimana? Ya, waktu saya kerja di PT, ya Langsung PT ceritanya nih, pabrik, berarti pabrik sepatu, ah, kan. Dulu pabrik sepatu itu, santai nah, aja Om. Nggak pas apa-apa. giliran pas masuk malam, biasa kan, kalau saya kan, ya kalau ini dandru ya, Oh jadi ke- jelasin dulu nih, Om Heret tuh jadi kerja di pabrik ini tuh jadi seorang satpam lah hitungannya berarti ya kan. Kalau satpam itu biasanya kan ada shift pagi, ada shift shift malam malam, gitu. Nah tuh. Om Heret Nah, ini lagi pas kedapatan shift malam shift berarti. malam, Mm-mm. gitu. Pas shift malam saya punya ada anggota baru, nah kita taruh di mes Korea. Oh ada tempat tidurnya. Ada. Gitu. Bukan tempat tidur, pas dia jaga. Oh jadi kayak posnya gitu, Nah, ada posnya. pos jaga, ya kan ada lapangan luas, nah itu. Lapangan luas, jadi pas pada waktu dia pertama jaga di itu di mes, Suaranya boleh aku matiin dulu Om? ah, Nggak apa-apa ya? boleh boleh. Jadi pada waktu dia jaga di mes itu, ya sekitar jam 1 lah, jam 1, jam 2-an itu ya, jam 2 malam. Nah, dia itu waktu itu duduk di dekat lapangan. Di mesnya. Dekat lapangan di mes, kalau Berarti juga itu Om memang berdua gitu jaganya. dia sendiri. Saya pas memang waktu itu lagi kontrol kan. Oh, jadi Om keliling tapi dia sendiri gitu Patroli lah maksudnya. ya, kalau kata Heeh. security itu kontrol Mm-mm. patroli, jadi sendiri. Nah, pas pada waktu kita ke sana, belum sampai ini anak buah saya. Jadi dia ngelihat, ya istilahnya makhluk halus ya. Seperti kalau kita bilang tuh seperti kayak kuntilanak Oh atau apa ya. kan gitu, berjubah putih, itu pas sambil lihat itu dia, si makhluk halus ini, ya kuntilanak itu ya, dia terbang kan, ngelihat saya juga Itu sempat di mana maksudnya? Di lapangan gitu. di lapangan. Jadi pas di lapangan itu dia terbang. Nah, kebetulan pas itu dia juga udah merasa takut Kaget kan, kan? Heeh, kaget. heeh. Wah, udah takut, udah tegang dia. Nah, Korea lewat lah kan gitu. Korea pas pulang, habis ya istilahnya apa ya, dia ya dari luar lah pulang. Ya dia sempat lihat juga itu Koreanya. Orang Sempat, Korea itu. nah orang Koreanya sempat juga lihat. Tapi Nah, orang Korea ini bisa ngomong bahasa Indonesia nggak? Atau pernah ngobrol sama Om gitu ngomong? iya ngobrolnya ngobrol biasalah, dia bahasanya kan Indonesianya Oh, ya rada-rada gitu. patah-patah gitu. Terus ya ini anak buah saya ketakutan ya, cuma dia ngomong kan pas saya gitu. Ya, saya pas saya datang situ baru mau nanya ke anggota Korea, ngomong, "Ya, komandan, ya kenapa mister? Ya itu tadi cewek-cewek orang Indonesia itu sakti-sakti ya," katanya. "Ya kenapa sakti?" Saya sampai merinding juga gitu. "Sakti," katanya kan gitu. "Ya kenapa Mister Saktinya?" "Ya dia bisa terbang," sambil ketawa-tawa katanya. "Ah, yang benar Mister." "Iya, orang cewek-cewek itu," katanya, "pakai baju putih, terbang sambil ketawa," katanya gitu. Terus saya berpikiran kan memang sudah lihat itu makhluk itu ya, Hmm. kuntilanak. Ya saya juga ada ngeri-ngeri gimana gitu Iya, kan, heeh, tapi heeh. memang sudah biasa Iya. ya kan. Hmm. Cuma sambil ketawa-tawa aja. "Ya sakti," katanya. "Ya bisa ketawa ya," katanya, sambil sambil ini ketawa gitu. Tapi ketawanya katanya eh serem ya gitu, kata. Tidak seperti cewek-cewek Kayak biasa biasa gitu. gitu kan. Heeh. "Oh iya, iya itu," saya bilang, "Mister, kalau Indonesia bilang itu kuntilanak." "Oh, kuntilanak ya," katanya, "kuntilanak." "Iya."
Ya kalau Indonesia itu apa namanya, eee, orang bilang setan gitu Heeh. kan. Ya kalau di Korea kan katanya tidak ada seperti itu katanya. Mmm. Indonesia ini juga ya, hebat juga ya kata gitu. Itu Ya, pertama kali ngeliat berarti atau emang udah sering kayak kayak gitu? ya memang Korea itu kan, pas memang Koreanya belum lama gitu kan di Hmm. PT itu, belum lama, jadi memang kenalnya ke saya, anak buah saya. Nah setelah itu ya, "Coba ya komandan ya, cari-cari ya," katanya. "Saya pengen kenalan," katanya. Saya kadang-kadang, lucu juga ya kan. Korea ini memang nggak percaya seperti Oh, yang kayak PT-PT. hal-hal tahayul gitu nggak percaya Nggak ya? percaya. Ya di mes saya ada katanya, ada itu. Anak-anak kecil itu kalau saya lagi suka briefing, main golf kecil itu kalau latihan katanya itu di lapangan. Mhm. Itu banyak anak-anak kecil. Pikir saya anak-anak siapa itu katanya. Satpam kah? Atau karyawan kah? Itu anak-anak itu. Kok katanya anak-anaknya palanya botak gitu kan. Botak nggak seperti anak-anak Korea ya katanya. Ya cakep-cakep. Ini botak katanya. Seram. Itu anak siapa ya komandan katanya. Ya kalau malam-malam itu bukan anak sini kan, bukan anak Bukan kayak satpam sering atau main apa, gitu. tidak bawa Heeh. anak. Itu kalau Indonesia bilang, saya bilang, itu tuyul. Ya tuyul apa ya katanya? Ini kejadian kira-kira tahun berapa, Pak, Om? Itu sekitar tahun 2000, 2004 lah, sekitar 2004? 2004. Mmm. Sekitar 2004 itu kejadian karena waktu itu masih kalau shift malam itu agak sedikit kan Masih 2 orang karyawan. gitu, heeh. Tapi emang pabriknya itu emang sebelum itu emang ada cerita kayak gitu atau misalkan kan biasanya kan ada cerita ya, kalau pabrik itu misalkan sebelum dibangun nih tempat ini apa gitu Iya, katanya, memang di situ gitu. kan ada pohon juga ya tuh, ya. Depan pabrik itu pohon dekat lapangan bola. Nah, itu juga pohon itu digaji. Digan Iya, digaji pakai ini Korea tuh, uang Korea. Jadi itu dibilang bawa keberuntungan. oh jadi kayak dikasih persembahan gitulah. Bawa keberuntungan lah ya gitu Mhm. kan. Memang sering orang banyak yang kesurupan. Nah, karyawan-karyawan kalau kesurupan itu kalau kita tanyain, "Ya kamu tinggal di mana ya?" "Saya tinggal," katanya, "saya tinggal di pohon itu." Itu, Oh pohon pas besar itu. dimasukinnya pas kayak ditanya, "Kamu di mana?" Di pohon itu gitu? Iya, di pohon itu. Dan segala macam lah kalau ini permintaannya, minta potong kambing lah, minta potong Itu tapi sapi, diturutin? diturutin. Jadi waktu itu ada cewek kemasukan kesurupan itu ya. Mmm. Nah itu pas ditanya-tanya, ya katanya si ceweknya bahasa-bahasa inilah ya, kayak Korea-Korea gitu. Mhm. Ya, ini kalau tidak dituruti PT ini akan hancur kan gitu. Dan juga banyak kejadian-kejadian gitu kan. Ternyata ya itu pohon ya kalau menurut gaib-gaibnya itu tempatnya eh, raja-rajanya setan kalau gitu Daerah bilangnya. sana gitu. Daerah pohon-pohon itu kan. Memang keadaan pohon itu Pohonnya pohon apa, Om? pohon kayak pohon beringin apa gitu, kayak pohon beringin Pohon besar beringin gede gitu ya? ya, kayak pohon Yang beringin. akarnya gede-gede gitu ya? Ah, kayak inilah pohon apa namanya, kayak jati Ambon Oh gitu iya kan, pohon Ambon, heeh, kayak jati Ambon, pohon Ambon gitu kan. heeh. Nah, itu besar di situ sering. Ya banyak sih ya. Sering kalau istilahnya anggota saya kalau jaga malam itu kan ada pos juga jaga di situ. Iya, oh.
kadang banyak yang di lapangan-lapangan itu pada istilahnya lalu lalang lah ya kan, om gaib-gaib gitu. Cuma karena memang teman-teman udah terbiasa, mereka jaga istilahnya kan cari uang ya kan, Iya. mereka merasa nggak takut ya Heeh. kan, walaupun istilahnya ya itu serem Serem apa apapun gitu. juga kan saya Ah, kesini mau nyari uang gitu loh gitu itu Mas. jadi ya udah paling dia takut dia ngumpet atau apa kan gitu. Hmm. Itu sering kejadian juga ya. Sering kejadian dulu ada pabrik baru di ini ya. Jadi kayak apa? Ya baru baru dibetulin lah ya. Nah, Hmm. itu sering kemasukan itu. Jadi masukan yang satu sudah disembuhkan, Udah dikeluarin gitu. ngundang lagi, Masuk lagi ke yang masuk lain. lagi. Iya, jadi banyak. Kesurupannya ganti-gantian jadi. Iya, ganti-gantian ada macam-macam itu kan. Nah, kalau itu kan kesurupan-kesurupan ya, kalau sering ini kadang-kadang mereka juga ya diganggunya memang nggak lihat, cuma apa namanya, bukan nggak lihat, dia lihat bentuk-bentuknya seperti apa kan gitu. Hmm. Itu ada yang istilahnya berbentuk kayak apa itu, ah orangnya besar, rambutnya gondrong, apa Heeh. mukanya serem atau apa Heeh. kalau dibilang kayak Gondorwo apa Iya. kan, Hmm. itu dekat-dekat Berarti pohon itu. kayak penampakan-penampakan gitu kayak udah sering Penampakan, lihat gitu. ya Oke. sering juga sih. Cuma karena sudah terbiasa ya kan, mereka udah terbiasa ya udah kan tetap jaga. Hmm. Nah, jadi kalau pada waktu itu juga ada eh, temen jaga juga di mes parkiran Parkiran mobil. mobil. Ah, Hmm. parkiran mobil. Ya macam saya pernah ya langsung tuh pada waktu saya lagi jaga juga di mes parkiran mobil nemenin temen itu. Tak, sekitar jam 3 malam lah ya. Jam 3 malam, wah udah sedang-sedang ini. Temen saya suruh, udahlah gantian kita istirahat ya kan. Hmm. Pas saya temenin, itu dari macam perumahan itu kan mes-mesnya banyak. Ini sekelebatan lewat. Kelebatan lewat itu, saya pikir orang Korea pakai seragam kayak seragam biasa kan biru. Iya. Jalan. Saya penasaran. Saya ambil jalan ke arah ke kiri kan, dia juga ke ini ke kiri. Pas ketemu itu nggak ada. Pas nongol-nongol, pas saya bawa senter. Kok saya senter saya tembus. Saya senter ke badannya tembus ke tembok. Bukan saya juga udah berpikiran, wah Nggak beres ini. jangan-jangan nggak beres kan gitu. Hmm. Jadi saya nggak lihat, pas saya lihat kepala ke atas nggak ada kepalanya. Waduh, saya tuh kayak ya masih istilahnya trauma kayak orang Iya. kita Takut ketakutan lah atau karena kan. ngeliat itu kan. Nah, kayak ketakutan. Akhirnya ya saya baca-baca sebisa mungkin kan. Hmm. Ya kan kalau saya kan istilahnya agamanya Nasrani nih, Iya. Heeh. Kristen. Heeh. Nah, saya baca-baca. Pas saya kabur aja kan. Balik lagi udah kagak ada itu kan. Itu. Jadi ya banyaklah kejadian-kejadian itu ya kan. Nah, kejadian sampai istilahnya kita kerja beberapa malam gitu, kadang kontrol Jadi ada kan emang aja. penampakan-penampakan itu kan emang pasti sering kan, apalagi kan Ya, nongkrong malam gitu. jadi memang nggak istilahnya setiap hari kita ketemu, Ada, enggak tapi kan sering lah gitu, dalam hitungan sering. Bapak kerja di sana gitu kayak sering Mm-mm. banget gitu. Tapi ada nggak Pak kayak yang kejadian gitu yang benar-benar kayak mereka itu ngeganggu banget gitu, Ya ngeganggu pernah banget gitu ada. kayak misalkan kan kayak kalau saya pernah dulu kayak
sampai benar-benar diganggu, kayak entah diketawain lah, entah digedor-gedor pintunya atau apa gitu, Iya, kayak gitu kan itu pernah ada gitu. kita pernah diganggu juga tuh temen-temen tuh ya. Cerita Kayak benar-benar ngeganggu banget gitu. Pernah nggak? pernah diganggu-ganggu gitu kan. Kadang lagi mereka pada jaga gitu kan. Terus kadang dia lagi kontrol patroli. Mm-mm. Itu kalau kontrol itu sendiri-sendiri jadi. Iya, kita kan kalau malam itu sendiri-sendiri, ada pos-pos sendiri-sendiri Oh gitu. jadi maksudnya misalkan satu malam ini misalkan ada berapa satpam biasanya? Dua gitu. Itu kan kita satpam kita ada sekitar eh Enggak, kalau untuk shift malam aja gitu sip misalkan. malam ada 12. Ada Satu 12. satu belas. Itu kan berapa Gede hektar ya, itu gede. Jadi gede. per Jadi pos itu satu per gitu pos maksudnya. satu. Berarti ada 12 pos. Berarti misalkan Bapak daerah sini, Ya, ntar ada ini daerah sini gitu. jadi pas kejadian itu pas malam itu ada teman saya si A ya kan. Mm. Nah, itu dia ke bagian belakang. Bagian belakang ini bagian gimana? Bagian tempat limbah itu. Oh Ah, limbah. Mm. tempat limbah. Akhirnya kan dia mau buang air kecil gitu kan. Itu kayak ada yang lempar ember kan gitu. Pikir dia temen-temen nih Iseng gitu. iseng gitu ngelempar. Sampai dia teriak, "Oi, yang ngomong inilah," katanya kan, Ngomong kasar gitu. "Ngehe lu," katanya Heeh, kan gitu. heeh. "Orang lagi mau ini gangguin aja," katanya kan Heeh. gitu. Udah, akhirnya kan dia jalan lagi kontrol. Ternyata dia Situ sendirian. sendiri di situ cari-cari temen nggak ada. Hmm. Loh, itu kok si A jaganya di sana gitu. Tadi siapa yang lempar ember kan gitu. Dia bingung juga, penasaran. Ajaklah temennya kan, Hmm. balik lagi ke tempat itu. Nah, itu tempat limbah ada engineeringnya belakang. Nah, itu. Hmm. Akhirnya kejadian seperti itu lagi. Kedua kalinya. Kedua kalinya. Jadi dilempar embernya itu, ember yang itu juga dilempar kan, bingung kan dia. Hmm. Ini tadi embernya, sekarang cerita kita merinding juga kan gitu. Akhir ribut, gitu. Wah, katanya, ini daerah sini angker juga nih. Ya, orang namanya kita dekat pinggir kali kan. Iya. Limbah itu tuh ke pinggir Iya. kali juga. Nggak mau pada Tapi memang jaga daerah di situ. pabrik Bapak itu berarti sekelilingnya ada rumah pedesaan, rumah warga atau gimana? Atau memang jauh Ya, dari memang warga kan gitu? jauh ya. Kita kan dikelilingin tembok. Oh, jadi kan Ah, pabriknya kan dililing tembok. Lalu jadi di luar temboknya itu hutan atau kebun atau apa? kali, Oh, kali. kali di belakangnya kali. Belakang pabrik kali, kiri Mm-mm. kanannya nggak ada. Kiri kanannya itu nggak ada juga yang kalau agak ke depan itu ada di belakang. Oh, jadi kayak tapi menjorok ke dalam gitulah Iya, pabriknya berarti masih jauh itu dari warga masih gitu jauh kan. dari warga. Jadi memang udah lingkungan pabrik semua di Heeh. situ kan. Oh Nah, iya itu iya kan iya. juga yang namanya apa namanya di belakang mes-mes itu mes Korea itu kan belakangnya kali. Oh. Gitu pohon-pohon besar-besar semua gitu. Sampai dulu pernah juga anggota saya ini istilahnya yang dari tentara ya Hmm. kan, dari Arahanut. Nah, itu eh dia antara tidur dan tidak tidur itu berantem. Jadi berantem sama manusia kepalanya macan, Tidur, berantem. tapi tidur. Iya, makanya di dalam ini dia antara tidur dan tidak tidur gitu kan. Oh, jadi mimpinya gitu kayak rasanya Kayak kayak mimpi mimpi tapi kayak kayak beneran gitu. itu. Itu ribut dia berantem kan. Terus kalau dibilang apa namanya
bohong atau dia mimpi, ya kan gitu mimpi. Itu dia punya jaket pakai jaket loreng itu pada sobek-sobek karena Bangun tidur. iya. Jadi pas dibangun sama temen itu kalau enggak dia udah teriak-teriak kan, Hmm. dibangunin sama temen itu. Pak, kenapa Pak? Dok, dia baru sadar. Ngap-ngapan dia kan, Hmm. sadar. Kenapa Pak? Saya ribut, saya berantem katanya sama manusia, wujudnya kepala harimau. Saya ribut, kata gitu. Cerita dia sila masalah apa namanya? Karena waktu itu dia nyari-nyari buat apa namanya itu nyari nomor lah ya kan. Ada Oh, nomor ah, telepon. jadi ada taruh lah apa gitu kan. Hmm. Sajen-sajen Iya. kalau gitu kan. Oh, jadi mau nyari kayak nomor gituan Mm-mm. gitu. Jadi mungkin kurang sajennya, Heeh. ribut lah dia mau dicekek, mau di apa. Terus saya dipanggil saya kan Pak lewat HP itu kan. Hmm. Dan coba kesini dulu Nan, ya kenapa ada apa? Ini si Bapak Farhadi ini ya kan gitu yang dari Hmm. tentara itu. Waduh katanya parah nih. Jaket sampai sobek-sobek. Loh kenapa? Ribut. Ribut sama siapa kan saya kaget. Heeh. Iya ributnya dalam keadaan Maksudnya kan tentara tapi tidur. kok ribut gitu. Nah Tentara kok iya gitu kan kan. kaget saya kan. Heeh. Ribut kayak dia sih bilangnya antara tidur dan tidak tidur kan. Karena dia ya ceritanya dia ini dan Iya katanya kan kalau naruh ya saya tahu sih ah, kalau emang orang-orang kan mau dapat kayak nomor kayak gitu kan emang kayak harus menyendiri terus kayak iya. diem Jadi dia aja gitu. dia duduk ini tidur antara nggak tidur gitu kan Heeh, namanya heeh. jaga. Tapi itu bajunya Malah itu robek. sobek kayak cakaran-cakaran Hmm. macan. Itu di situ sering gitu kan. Tapi itu masih Nah, daerah pabrik Pak iya di masih dalam. daerah pabrik, masih daerah mes ya. Daerah mes itu. Kalau pabrik sih ya memang istilahnya eh, jarang penampakan, cuma dia itu sering mengganggu. Ya kan Iya. kadang-kadang ada pintu terbuka, kerasa. Heeh. Padahal pintu itu nggak bisa ini, Bisa digeser nggak gitu. bisa digeser, kunci kan dikunci. Heeh. Kan aneh juga gitu loh. Ini siapa sih di dalam kan ya kan gitu. Main-mainin pintu aja, kita nggak sadarnya pas giliran baru kita sadar itu, iya, Tapi itu ini kan dikunci pintu gitu. dikunci dan juga kan nggak bisa Nggak bisa geser. geser-geser. Waduh, jangan-jangan ada kan gitu, Jadi karena waktu pertama ngelihat itu kayak masih rasional lah. Paling ketiup hmm, angin atau apa iya, gitu. pikir saya kan ya memang dalam keadaan apa namanya kita jaga malam kan Berarti kan antara kewarasan masih harus dijaga gitu ah, kan. Rasional aja gitu gitu. kita rasional pas giliran kita berpikir jernih, Mm-mm. loh ini pintu kan dikunci dan juga nggak bisa digeser kan gitu. Namanya dikunci nggak bisa digeser. Ya sih kalau memang pintu pabrik kan juga kan Nah, emang berat sering juga kan ya. pasti ya. Susah juga untuk digeser. Sering lah kalau istilahnya gangguan itu ya ganggunya kadang lampu, padahal lampu itu kan kita matiin kan kalau karyawan pada pulang kalau nggak ada yang apa namanya nggak ada yang kerja malam itu kita matiin. Cuma ada lampu hidup mati kan gitu. Hmm. Itu jadi kadang kita masuk ke dalam, lu ini kan apa on off-nya kan Saklar. saklarnya itu kan keadaan mati Mati. dan juga bracketnya kan pusatnya itu kan Heeh. mati nggak bisa Dimatiin. kalau hidup mati kan gitu. Iya. Kalau konslet juga Ya kan emang kan dari saklar iya utamanya kan nggak dihidupin gitu kan. gitu. Ya kita sih memang udah berpikiran ya itulah ganggu ya Hmm. kan ganggu gitu. Ya memang kalau setiap pabrik mungkin dimanapun seperti itu juga ya kan. Iya.
Itu Apalagi kan om ya kan juga kan jaga malam juga pasti kan wah. sering lah jaga malam itu. Kalau kita jaga malam, saya sendiri, saya kalau kontrol tuh ya muter. Nah itu kan ada sekitar berapa hektar itu kan. Hmm, Jadi kalau saya kontrol itu bisa sampai 1 sampai 2 jam. 2 jam itu baru rampung gitu Nah, muter iya satu kali sekarang kan itu. kita mampir ke anggota satu Heeh. satu. Nah, itu ada yang namanya di belakang itu dekat dekat pabrik mall ya. Pabrik mall itu buat cetakan sepatu. Iya. Nah, itu di belakang juga saya sampai nggak berani itu. Sempat nggak berani kalau kontrol ke daerah itu. Karena pas saya kontrol, jadi pas kontrol itu kan ada musola. Nah, di sini Heeh. ada kantin, Heeh. terus ada pos. Iya. Nah, itu saya kalau ke situ dilemparin pasir. Kalau ke pos itu kalau anggota kan nggak ada. Hmm. Nah, saya bilang dia kemana nih anggotanya kan gitu. Itu pos pasir. Seraseng, seraseng. Loh, tapi saya begini-begini kok nggak ada pasir. Hmm. Saya kalau cerita-cerita dulu itu merinding ya kan. Memang nggak ada penampakan, cuma ganggu aja gitu. Pasir nggak ada apa. Terus ah pikir udah biasa gitu kan. Berulang kali nggak ada pasir, apa nggak ada, saya pakai sentering ini nggak ada yang lemparin pasir sampai saya kesel kan. Saya teriak-teriak, ih kemana nih anggota nih? Bercanda aja lempar-lempar pasir kan Hmm. gitu. Nggak lama datang temen itu anggota saya. Kenapa Dan katanya? Kamu tadi lemparin pasir ke saya. Pasir mana baju komandan aja kagak nggak ada kotornya nggak apa kan gitu. Wah nggak beres kan gitu. Sering itu saya ke situ asal kontrol ke situ ada aja kan. Jadi nah pas di sela-sela musola itu Heeh. ada sela-sela belakang ya kan. Itu sering tuh juga. Saya dilemparin batu gitu. Hmm. Tek lempar batu. Tapi batunya nggak ada ya kan. Batu nggak ada. Cuma saya terasa terasa Kena. sakit aja, terasa Hmm. kena. Pikir saya anggota saya bercanda gitu kan. Sampai saya ada teman namanya anggota saya itu Saliman gitu ya. Hmm. Saya minum nggak Pak? Iya, Man, kamu jangan bercanda ya. Nanti saya lempar lagi kamu batu. Saya lempar-lempar nggak ada. Jadi seringnya seperti itu. Teman-teman juga ya ngomong ya, iya Dan, atau saya juga sering digodain. Cuma kan namanya kita kan namanya security Mm-mm. harus ya istilahnya berani lah kita Berani. ngadepin, Iya kayak gitu. bukannya berani istilah kita ngelawan atau apa kan Iya gitu. hadapin aja gitu kan. Iya. Takut mah soalnya sih takut Pak. Sebenarnya Takutnya sih masih takut. sebenarnya takut, Tapi cuma karena kerjaan gitu kan. kerjaan Mm-mm. sering sih ya itu. Kalau orang-orang Korea itu pernah digangguin nggak Pak? Kayak orang-orang Korea itu. Nah itu pas di belakang itu juga ada. Nah ini pabrik yang dibilang saya bilang ini pabrik mall itu kan orang PT PTA lagi dah Heeh. kan ada itu. Heeh. Jadi pas saya kontrol juga ya Korea ini pas dari belakang dia panggil-panggil satpam, satpam kan pas kebetulan satpamnya nggak ada ya, dia baru muncul. Ya Mister ada apa ya kan gitu. Ya sini ada maling, kata maling. Maling apa malam-malam gini kan gitu. Hmm. Maling itu orang lewat sana lari katanya. Loncat-loncat gitu kan. Loncat-loncat katanya. Kok maling loncat-loncat? Iya loncat-loncat. Pakai putih-putih loncat-loncat. Ada pakai ikat di sini kata. Coba katanya. Panggil komandan kan. Panggil lah saya kan. Dan itu Korea katanya ngeliat maling di belakang katanya dekat apa namanya ini toron air katanya. Heeh. Oh kita lihat maling apaan katanya.
Itu dia pakai baju putih katanya, loncat-loncat. Wah, itu mah bukan maling saya bilang itu. Ya itu wah, apa namanya, pocong. Memang pas giliran ya Tapi kita diperiksa. iya kita ke belakang itu memang kelebatan ada pakai baju-baju putih gitu kan. Masuk kelebatan, kok masuk. Itu masuk ke toilet, masuk ke toilet, kita lihat dicari di toilet. Nggak ada. Jadi memang Koreanya itu sering lihatnya gitu. Ya maling ya loncat-loncat. Ini pakai ini. Ya, karena Ya mereka itu nggak nggak. mikir kalau itu tuh makhluk halus gitu. Nah itu Mikirnya Korea. kayak ya udah manusia aja gitu kan. Kalau Korea kan nggak ngerti gitu. Heeh. Kalau Korea kan ngertinya mungkin di sana setannya kan pakai jas, pakai apa gitu kan ya. Iya. Kalau di sini Kan nggak ada yang kayak gitu. iya, iya di sana kan mana ada istilahnya orang mati dipakai pocong apa Iya kan nggak ada. enggak. Di Indonesia aja. Kalau emang wah, kalau jaga malam sih emang pasti kan hampir setiap hari ya betul gitu. Ya selama seminggu itu ya mungkin kita nggak selama seminggu ada, cuma ada aja lah anggota Banyak gitu. Karena kan anggota. Bapak juga situ kan bertahun-tahun juga kan. Saya kan dari 2000 ah dari 1999. Dari 99. Mm-mm. Jadi itu 24 tahun lah di PT itu. Hmm. Jadi banyak kejadian-kejadian gitu. Jadi juga dulu apa namanya karyawan meninggal kan jatuh, palanya pecah. Nah itu akhirnya kan mungkin Oh ada yang pernah meninggal di situ. iya jadi jatuh dari atas genteng, nah, palanya pecah. Nah mungkin kemungkinannya itu apa namanya ya mungkin jadi penunggu di situ kali kan gitu, setan jadi setan kali apa kan kita nggak tahu juga. Di atas genteng ini ada kebutuhan apa Pak kayak ngebenerin gitu atau apa? Mm-mm. Jadi benerin atap tuh di atas kan. Nah, karena Mm-mm. nggak safety, saya udah bilang kan harus safety, akhirnya nggak jatuh, kepalanya pecah. Nah Meninggal itu mau gitu. nggak mau ya kan meninggal. Karena ya kalau orang manusia meninggal itu kan belum tentu jadi setan. Iya. Kecuali mungkin kejadian-kejadian yang seperti jatuh, kepalanya pecah atau yang ketabrak, ya Mm-mm. kan gitu. Itu jaga di pos depan juga di pinggir jalan sering, ya seringnya kadang-kadang saya juga nongkrong kan namanya kita kontrol, lihat kok orang kayak nyebrang gitu kan nyebrang. Kadang-kadang ada kayak mobil mau nabrak, kan gitu sadar. Ternyata nggak ada. Itu buat mempengaruhi kita juga itu. Hmm. Saya tadi nggak istilahnya nggak berpikiran ah nggak percaya lah namanya ada setan-setan, tapi memang kenyataannya kan Tuhan kan menciptakan juga. Iya. Ada yang namanya iblis, ya kan? Gitu. Ya suka ganggu-ganggu gitu kan Iya, biasanya. mengganggu, ya kesurupan. Saya sebenarnya nggak percaya sih gitu Tapi ya. karena sering Kami ngeliat malah jadi sering ini kan. jadi gitu, sering nemuin ya kan? Sering nemuin Gitu malah jadi kayak wah nemuin. emang ada kali Ah kayak gitu. udah biasa aja. Hmm. Cuma memang kalau dulu ya saya waktu belum nikah itu ada mata saya bisa penglihatan seperti itu. Hmm. Jadi kalau kehidupan manusia-manusia meninggal yang gaib-gaib yang dibilang setan atau apa, itu mereka tuh kalau malam kehidupannya seperti manusia di Oh siang gitu. hari. Mm-mm. Kalau
kita di siang hari ya kan mereka banyak, tidur gitu. kan kita lalu lalang nih banyak orang lewat. Kalau mereka malam, Baru bangun gitu itu kayak biasanya. malam itu kayak mereka tuh wah pada jalan sini gitu kan kayak kayak kehidupan manusia. Jadi nah, kadang mungkin yang namanya pohon dibilang itu kayak kayak istilahnya dibilang istana apa kan gitu. Itu banyak. Tapi itu emang dari orang Koreanya ya, jadi kayak ngasih persembahan terus gitu ke pohon itu ya. Iya Misalkan karena kayak seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. sebulan sekali itu ada istilahnya Acara gitu. acara apa namanya sih ya, Kayak persembahan eh, gitu lah. persembahan lah. Itu kayak kayak pohon itu pohon digaji lah kalau jadi kalau pohon itu lebat berarti ininya maju Oh gitu gitu. kan gitu. Tapi dikasih uang gitu Pak. Kayak dikasih uang gitu. Iya jadi khusus buat itu gitu gaji. Tapi uangnya nggak hilang gitu Pak. Kayak misalkan ada yang iseng gitu ngambil uang di situ gitu. Kayaknya kan Nggak ada uangnya orang-orang mah gitu kan biasanya. Lihat orang, pohon ada duitnya gitu nggak kan. ada uangnya. Oh nggak ada. Iya jadi itu kan ada lubang atau apa dia taruh Heeh, gitu. heeh, Nah, kalau siang hari kita kan berani lihat ini kan heeh. nggak ada. Oh berarti malam itu taruh siangnya udah nggak ada. Iya pokoknya siang ditaruh gitu kan. Heeh. Taruh tuh. Nah besoknya kita Ngeliat gitu lihat itu penasaran gitu. penasaran nggak ada uang Korea gitu kan. Hmm. Tapi emang orang Korea kan emang suka persembahan gitu ya. Mm-mm. Kayak mungkin kalau sebelum pabriknya dibangun kayak dia tuh ngapain dulu gitu misalkan. Mereka nggak percaya percaya gitu. Cuma ya istilahnya kalau percayanya dia setannya setan bukan di Indonesia. Kalau ini Indonesia kan macam-macam lah, ya kan. Yang namanya ada matanya Merah lah. melotot, merah. Tapi pernah ada kesurupan massal, pernah dengar kali dulu ya. Hmm. Kesurupan massal itu pagi-pagi, pagi-pagi pas hari Kamis, apa hari Jumat itu. Sampai 70 orang. Nah yang saya bilang kesurupan ini satu disembuhin, nempel lagi ke satu lagi. 70 orang. Iya, jadi wah udah kita kayak kayak apa ya? Oh jadi pabriknya itu lagi mungkin pagi-pagi karena lagi rame gitu kan. Kerja kan Mm-mm. gitu. Pekerja. Jadi pas pagi baru pada masuk nih nggak lama siang itu pada kesurupan. Jadi yang kita sembuhin nih, ya kan? Dia lihat lagi, Mm-mm. lihat lagi orang itu mungkin dia katanya lihat ada makhluk halus, kesurupan lagi, Masuk lagi ke orang masuk lain. lagi. Nah begitu juga. Jadi kalau misalnya ada yang lihat ini mau nolongin lihat, jadi masuk ke dia. Dalam sehari 70. 70 orang pagi itu sampai siang. Saya repot kan yang pas masuk malam, pas saya turun jaga kan. Jadi kejadian itu sekitar jam 8-an lah, jam 8 jam 9 itu, Pak. Saya masih ada. Jadi kita repot. Jadi kayak kayak orang apa ada bencana apa gitu kan, bawa masuk ke masjid ya kan, bawa ke ini. Nah, terus dibawa ke klinik. Nah, pernah itu ada banyak kan cewek yang ini ya kesurupannya ya. Nah, itu ngomong Korea. Kesurupan ngomong Korea. Ngomong Korea. Korea nggak percaya kan gitu. Ya, katanya diajak ngomong Korea lah kan. Heeh. Ngomong minta rokok, minta apa. Ya, kamu bisa ya bahasa Korea gitu. Korea katanya gitu. Hmm. Wah marah-marah lah gitu cerita. Tapi itu emang sebenarnya yang dimasukin itu nggak bisa ngomong Korea Nggak sebenarnya. bisa orang nggak bisa, tapi Tapi kalau cewek bisa ngomong kesurupannya Korea. film Korea, ngomong Korea bisa. Sampai pas anak gua saya kan ada yang ditaruh di ini apa nah meja buat periksa tuh ya. Klinik. Di klinik. Itu menurut buat saya pakai
ada minyak. Kalau kata ini dia suka pakai minyak macam apa misik atau Oh, apa ya minyak kan? misik. Dipakein. Heeh. Itu dikejar. Padahal itu karyawan kan lagi tempat tidur, dikejar loncat. Kejar-kejar. Saya bilang, nah ini kan, kamu sih pakaian itu kan ada ininya, mistiknya tuh minyak-minyak Iya, itu kan wangi misik. gitu. Akhirnya udah pegang lagi, berontak-berontak gitu kan. Itu siapa itu katanya? Mau coba-coba saya ya katanya kan ngomong orang yang surupan ini Heeh. katanya. Dia mau sogok-sogok saya katanya. Pakai minyak disangka nyogok Mau minyak nyogok itu gitu. kali ya. Heeh. Wah, setan itu mungkin sogokannya minyak itu kali kan. Nggak doyan duit tapi sekarang kalau malam ya kita gitu lah. Kadang karyawan lihat ya kan. Tapi malam itu ada yang kerja nggak di pabrik kalau malam? Ada. Dulu kan ada yang shift 2, shift Shift 3 malam gitu. berarti. Shift malam tuh. Berarti selesainya jam berapa itu kalau di pabrik Pagi itu? sekitar jam 5 mereka pulang Pulang. Berarti pagi nanti gitu. shift paginya Nanti masuk jam gitu. 7 masuk gitu. Jadi Oh. ada masuk Berarti malam. Bapak kalau misalkan apa namanya kayak patroli berarti sebenarnya di pabrik itu masih ada yang kerja harusnya. Masih ada yang kerja, Tapi mungkin nggak sebanyak pagi mungkin. enggak sebanyak pagi gitu. Karena kan mereka kan di dalam aja, kita ke patroli Di di luar luar gitu. gitu. Cuma Hmm. kalau ada kejadian-kejadian ya kita ah, kadang ya sering lah kalau malam tuh ada yang kesurupan ya kan, kita bawa ke klinik itu kejadian-kejadian gitu. Ada aja mereka kadang-kadang ke toilet. Nah pas masuk ke toilet mau keluar kesurupan kan gitu. Banyak kejadian itu ini memang istilahnya nggak seperti istilahnya kayak kita di kuburan atau apa kan gitu ya. Hmm. Cuma penampakan itu mereka lihat terus ada yang duduk ya kan, Hmm. duduk bereap gitu. Saya juga pernah ada temen bisa lihat juga kan, ada di belakang itu pohon Ambon juga ya, pohon Ambon. Dan sini dan kenapa? Tuh di atas ada yang Duduk main gitu. ayunan ya, yang kencang, ya kan main ayunan. Emang ada ayunan katanya. Itu ada yang main ayunan katanya. Kok malam-malam gini ada yang main ayunan kan gitu. Itu lain gitu. Saya ngelihat putih gitu, kayak merinding kalau saya cerita gitu kan. Gitu. Wah, ngaco nih saya kan nggak percaya, saya nggak percaya. Hmm. Udah saya cari orang lagi ya, ajak ikut coba kamu lihat ya. Itu belum ini ya. Mungkin setan itu kalau setan kan nggak ada pendengaran ya. Kalau ada pendengaran mungkin kita udah langsung dicekek atau apa. Nggak dengar kalau bahasa kita kan gitu. Jadi saya cari anggota nih cari, kamu lihat nggak? Enggak lihat gitu kan. Ini ya teman aja sama saya kan yang lihat. Oh ternyata ya benar. Jadi pohon Ambon itu ini paling serem lah ya kalau ini. Iya, pohon Ambon Pohon kan Ambon emang paling serem. tebel-tebel gitu kan Karena daunnya. pas ada Rindang gitu. mes Koreanya kan yang bujangan tuh udah kayak kos-kosan kontrakan gitu kan di belakangnya luas, belakangnya lagi pinggir kali. Nah itu pohon-pohon itu. Jadi ya kejadian-kejadian di pabrik itu ya sering kejadian seperti itu. Kita jaga juga namanya jaga malam otomatis ya ketemunya seperti Karena sering jadi kebiasaan gitu ya. gitu. Aku Jadi lihat dulu deh, udah berapa menit. Udah 1 jam ternyata. Sudah, mungkin nanti dilanjut lagi cerita sama Om Heretnya, guys.